Nah, pada video kali ini ada 4 pembahasan yang nantinya akan dibahas. Yang pertama, apa itu konsep ESCM, dan yang kedua, aliran identitas ESCM, dan yang ketiga, aspek pengembangan ESCM, dan yang keempat, nilai jaringan ekstraprise. Topik yang pertama, konsep electronic supply chain. Electronic supply chain ini merupakan kolaborasi dari penggunaan teknologi untuk memperluas dan meningkatkan kecepatan, kelincahan, pengendalian, dan kepuasan pelanggan. Nah, jadi electronic supply chain ini sangat diperlukan, yang dimana untuk meningkatkan penggunaan teknologi secara modern, dari mulai kecepatan jaringan, kecepatan memperluas bisnis, dan kelincahan dalam menangani kepuasan pelanggan, karena kepuasan pelanggan ini sangat diperlukan demi memenuhi kebutuhan suatu produk dan meningkatkan suatu produk. Nah, electronic supply chain ini sebuah platform yang digunakan untuk menjalankan SCM manual ke dalam sistem digital. Nah, yang dimana saling ada kontribusi di dalam electronic supply chain ini, jadi sangat penting dalam melakukan aktivitas jual beli di dalam supply chain tersebut. Komponen konsep ESCM yang pertama itu supply chain replacement. Nah, jadi pada konsep ini pemasok bekerja sama dan berkontribusi secara bersama-sama untuk menyediakan permintaan konsumen, yang dimana permintaan konsumen lebih lama lebih meningkat atau lebih lama lebih banyak. Yang kedua, konsep kolaboratif planning. Nah, pada konsep ini aktivitas perencanaan untuk mencegah konflik yang nantinya dapat membuat tidak tercapainya suatu kebutuhan konsumen. Jadi kolaboratif planning ini aktivitas perencanaan dari awal untuk mencegah nantinya di pertengahan mengalami permasalahan. Yang ketiga, kolaboratif product development. Nah, pada konsep ini proses penciptaan produk atau jasa sesuai dengan spesifikasi atau permintaan yang diminta oleh konsumen yang sudah disepakati sejak awal. Yang keempat, ada konsep approachment. Nah, pada konsep ini pengadaan konvensional di mana suatu aktivitas ini teknologi internet dan prinsip bisnis benar-benar diterapkan. Selanjutnya, konsep logistik. Nah, konsep ini sama dengan konsep yang tadi, hanya saja proses ini berkaitan dengan aktivitas manajemen perdagangan dan transportasi, atau berbicara soal pengiriman barang dan jasa transportasi untuk mengirim barang kepada konsumen. Yang kedua, aliran identitas ESCM. Nah, aliran identitas ESCM ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, aliran produk secara fisik. Nah, yang dimana aliran produk ini diperkenalkan dari awal pembuatan produk ini sampai akhir pembuatan produk ini. Yang kedua, aliran uang sebagai bukti pembayaran, yang dimana sudah melakukan pembayaran untuk pemesanan barang dan diberikan bukti berupa uang atau struk. Yang ketiga, aliran informasi yang berkaitan dengan aktivitas jual beli. Nah, misalnya ada konsumen yang ingin melakukan lebih banyak pembelian, jadi harus ada informasi lebih lanjut untuk diberikan kepada pemasok supaya bisa ditingkatkan dalam aktivitas jual beli. Yang ketiga, aspek pengembangan ESCM. Nah, aspek pengembangan ESCM ini terbagi beberapa jenis, yaitu preliminary steps yang berbicara soal engage the organization, yang kedua enterprise fashion, dan yang ketiga supply chain value assessment, dan yang keempat opportunity identification, dan yang kelima strategi decision. Aspek pengembangan ESCM ada 5, yaitu customer management, yang kedua katalog management, ketiga order management, keempat delivery management, dan kelima inventory management. Nah, kelima modul tersebut harus saling terintegrasi di dalam sebuah rangkaian ESCM. Karena kenapa? Karena orientasi ini memenuhi kebutuhan konsumen yang dinyatakan secara eksplisit atau secara nyata pada kontrak atau transaksi yang sudah diperjualbelikan. Jadi harus ada bukti nyata dalam memenuhi kebutuhan konsumen.
topik terakhir atau topik keempat yaitu extra present network value. Nah, di dalam manajemen supply chain dikenal sebagai istilah teknologi internasional yang dimana terdiri dari intranet, internet, dan extranet. Jadi intranet ini jaringan yang menghubungkan seluruh karyawan di dalam suatu perusahaan atau mengkoordinasikan seluruh karyawan yang bekerja di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Yang kedua, internet yang dipergunakan sebagai media untuk menghubungkan pelanggan yang di dalam perusahaan maupun pelanggan yang ada di luar perusahaan. Yang ketiga, intranet yang dimana jaringan komputer dan jaringan para mitra bisnisnya. Nah, jadi extranet ini jaringan komputer yang di dalam perusahaan dan mitra-mitra kerja dalam membangun bisnis.